Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan sebelum video ini bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Setelah beliau tidak akan ada nabi lagi. Dan juga Nabi Muhammad ini bukan hanya sekedar penutup para nabi, tapi beliau pun adalah Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Jika beliau adalah pimpinan para nabi, sebaik-baiknya para nabi, maka otomatis beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Bukan hanya sebaik-baiknya manusia, beliau adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi dari seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk terbaik, manusia terbaik. Di bawahnya Nabi Muhammad SAW ada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Nuh. Siapa 4 orang ini sampai disebutkan yang terbaik di bawah Rasulullah SAW? Karena yang kelima ini adalah ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Kelima ini adalah nabi terbaik dari 124.000 para nabi. Dan di antara ulul azmi itu yang terbaiknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disepakati oleh ulama. Dengan sumber yang pasti tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidi waladi Adam wala fahr." Aku adalah sebaik-baiknya anak Adam, atau sebaik-baiknya manusia. Rasulullah SAW yang mengatakannya sendiri. Wala fahr. Dan aku mengucapkan ini tanpa ada rasa kesombongan. Hanya menyebutkan fakta saja bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik. Kenapa ulul azmi ini lebih mulia daripada nabi yang lainnya? Karena mereka ini ujiannya lebih berat, lebih banyak daripada para nabi yang lain. Artinya, Nabi ulul azmi ini kesabarannya luar biasa besarnya. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak sabar. Sama. Seluruhnya luar biasa sabarnya. Nabi Ayub menderita penyakit. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, ditelantarkan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya maksudnya. Kesabarannya luar biasa. Tapi yang 5 nabi ini, ulul azmi, ini kesabarannya melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Jadi kita harus luruskan ya, seluruh para nabi mempunyai kesabaran yang luar biasa. Hanya saja 5 nabi yang disebut ulul azmi tadi, kesabarannya melebihi daripada nabi-nabi yang lainnya. Dan di antara para nabi ini, kemuliaannya itu berbeda-beda. Hanya saja seluruh para nabi ini sudah mulia. Pasti mulia, dan mulianya itu sudah memuncak. Ada yang mulianya karena kerajaan. Seperti siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang mulianya karena kepayahan oleh penyakit. Siapa itu? Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang mulianya karena kesabaran, di antaranya Nabi Yusuf. Sabar dizalimi oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada yang dihargai karena tanda-tanda atau bukti-bukti atau mukjizat yang Allah berikan, dan banyaknya mukjizat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Yang tergolong dalam pertapa dunia, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas. Kemudian juga ada nabi
yang tidak mempunyai pengikut dan tidak pula mempunyai syariat. Siapa itu? Mereka adalah Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Namun ketika para nabi tidak mempunyai kaum, tidak ada pengikutnya, bukan berarti mereka gagal. Mereka sudah berdakwah karena mereka nabi dan rasul. Tidak ada pengikut bukan berarti mereka gagal. Dan bukan berarti mereka tidak mulia. Kita harus camkan dalam diri kita bahwa seluruh para nabi itu mulia. Dan mulianya itu sudah sampai puncak. Karena kesabarannya, karena kerajaannya, karena kepayahannya, dan lain sebagainya. Untuk itu, para ulama melarang kita untuk membanding-bandingkan para nabi. Sedangkan tidak ada hadis yang qat'i, tidak ada dalil yang sahih mengenai siapa yang lebih mulia. Contohnya di antara Nabi Musa dan Nabi Harun, lebih mulia siapa? Siapa yang lebih mulia antara Nabi Ayub dan Nabi Daud? Tidak ada hadis yang menyebutkan itu. Kemudian kita membicarakan Nabi Sulaiman itu kemuliaannya karena kerajaan. Sedangkan Nabi Ayub mulianya karena kepayahan, sakit yang begitu luar biasa. Kemudian kita bandingkan, kayaknya Nabi Ayub lebih mulia deh. Karena lebih sabar. Nabi Sulaiman kan enak, dapat kekayaan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Karena tidak ada hadis yang menunjukkannya. Kita menyebutkan bahwa ulul azmi lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain karena itu ada hadisnya. Bahwa memang disepakati oleh ulama dari seluruh para nabi yang lebih mulia adalah ulul azmi minar rasul. Itu baru disebutkan secara terperinci, ya, seperti yang disebutkan tadi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Ini sudah dipelajari oleh ulama dari berbagai hadis. Secara terperinci disebutkan kemuliaan mereka lebih mulia daripada yang lainnya. Tapi kita tidak boleh membandingkan antara para nabi karena kita tidak tahu. Bukan berarti yang sakit lebih mulia daripada yang menjadi raja. Tidak boleh karena tidak ada hadis yang menunjukkannya. Intinya seluruh para nabi ini mulia. Kita tidak boleh membanding-bandingkan, ya. Adapun yang lebih mulia dari seluruh para nabi adalah ulul azmi minar rasul, dan itu disepakati oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.